beyond forgiveness, kita bukan sekedar diampuni, living the glorified life, hidup yang penuh kemuliaan. Amin. Tuhan mau saudara mengalami hidup yang penuh kemuliaan. Tuhan mau hidupmu tidak biasa-biasa. Kamu bukan sekedar diampuni, tapi kamu dimuliakan oleh Tuhan. Yang percaya bilang amin. Amin. Kita harus mengerti hal ini. Seringkali orang Kristen mengalami kekalahan dalam hidup karena pola pikirnya, karena standar hidup dalam pemikirannya, dalam pikirannya salah. Saya kasih ilustrasi, jika ada anak raja yang sejak bayi kemudian hilang dan diasuh di pinggir jalan oleh pengemis. Dari kecil dia biasa melihat kekurangan, kemiskinan, dan bahkan dia mengais-ngais, dia melihat orang mengais-ngais cari makanan dari pinggir jalan. Dan dia tahunya dia lahir di pinggir jalan, besar di pinggir jalan. Padahal dia anak raja. Kemudian datang utusan kerajaan menemukan bahwa inilah anak yang hilang. Lalu kemudian dikatakan, kamu sesungguhnya anak raja. Dan saya percaya ketika orang itu tahu dia anak raja, dia tidak akan tinggal tetap di jalanan itu, dia akan segera melangkah ke istana. Amin. Dia akan segera menikmati berkat yang bapaknya punya. Itulah yang Tuhan mau saudara dan saya mengerti, bahwa kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Yang percaya bilang amin. Amin. Hidup kita nggak biasa lagi, hidup kita luar biasa. Ya, pegang dadamu, bilang, saya anak Tuhan. Hidup saya tidak biasa-biasa, hidup saya di atas standar. Amin. Hidupmu nggak di bawah rata-rata, bahkan nggak rata-rata. Hidupmu di atas rata-rata. Kamu anak Tuhan. Kitab Galatia 3 ayat 26 katakan, di dalam Kristus kamu anak-anaknya. Yuk kita baca satu ayat dari Roma 8 ayat 30. Rekan saya Pak Bari akan bacakan buat kita. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Sama-sama pegang dadamu, bilang itu saya. Amin. Supaya saudara tahu ayat ini tentang saudara. Amin. Yuk lanjut, mereka juga dipanggilnya. Oke, kata mereka ganti saya deh biar lebih enak. Amin. Yuk 2, 3 dari awal ya. Dan saya yang ditentukannya dari semula, saya juga dipanggilnya. Amin. Dan saya yang dipanggilnya, saya juga dibenarkannya. Amin. Dan saya yang dibenarkannya, saya juga dimuliakannya. Saudara lihat urutannya. Amin. Saudara dipanggil, saudara dibenarkan. Enggak stop sampai dibenarkan. Pembenaranmu bukanlah akhirnya. Next slide saya tulis ini. Pembenaranmu bukan akhir. Tapi selanjutnya Tuhan akan mempermuliakan kita. Yang percaya bilang amin. Makanya saya suka berkata seperti ini. Bukan teologi kemakmuran. Bukan. Tapi saudara harus mengerti bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati hidup kekal di kerajaan surga. Tapi Tuhan mau mempermuliakan kita selama hidup di bumi, supaya kita bisa merasakan hidup di bumi seperti di surga. Yang percaya bilang amin. Amin. Kita tidak hanya diampuni, dibenarkan, tapi kita dimuliakan. Bahkan kisah-kisah di perjanjian lama banyak menggambarkan hal itu, menubuatkan hal itu, menubuatkan apa yang Yesus rencanakan sempurna buat hidup saudara dan saya. Yang percaya bilang amin. Amin. Salah satunya dalam kisah Yusuf. Kita tahu kemarin juga kita bahas Yusuf. Yusuf dibuang kakak-kakaknya, kemudian masuk penjara. Di penjara, kemudian dia menerjemahkan mimpi juru minum raja, juru roti raja. Tapi juru roti raja kan mati 3 hari kemudian. Juru minum raja dikembalikan posisinya. Singkat cerita, ketika Firaun bermimpi, gak ada yang bisa terjemahkan mimpi. Dipanggillah kemudian juru minum raja, ingat ada Yusuf yang di penjara, bisa terjemahkan mimpi. Dipanggillah Yusuf kemudian ke hadapan Firaun. Lalu Firaun bertanya tentang mimpinya, dan Yusuf berhasil menerjemahkan mimpinya.
Waktu dia berhasil menerjemahkan mimpinya, dia tidak kembali ke penjara. Firaun bersuka cita, dia dapat abolisi. Ya kan? Yang ketawa nih, dapat abolisi. Ada temennya dapat abolisi ya? Dia dapat abolisi. Artinya hukumannya udah dilupakan, kamu keluar dari penjara. Tapi nggak stop sampai di situ. Yusuf bukan hanya keluar dari penjara. Yusuf bukan hanya diampuni oleh Firaun. Saya nggak tahu kesalahanmu apa, saya nggak tahu pelanggaranmu apa yang menyebabkanmu masuk ke penjara. Tapi karena kamu bisa terjemahkan mimpi, udah kamu nggak usah tinggal di penjara lagi. Kamu bebas, kamu diampuni, dapat abolisi. Tapi nggak stop sampai di situ. Yuk kita lihat kisahnya. Kejadian 41 ayat 41 sampai 44. Pelan-pelan dibaca Pak Bari. Kejadian 41 ayat 41 sampai 44. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Ini gambaran kebesaran. Yusuf bukan hanya diampuni, tapi Yusuf setelah diampuni nggak stop, udah diampuni selesai. Tapi banyak orang Kristen hidupnya kayak gitu. Ya udah, saya udah diampuni, saya udah bebas, saya sudah dibebaskan. No, Tuhan masih punya berkat selanjutnya di hidupmu. Tuhan mau hidupmu dimuliakan. Amin. Apa yang buat orang Kristen tidak mengalami hidup yang dimuliakan? Karena cara pandangnya salah. Hidupnya di bawah standar. Saya bicara tentang pola pikir ya. Pola pikirnya di bawah standar. Bahkan pola pikirnya terlalu standar. Dan berpikir bahwa kayu salib hanya mengerjakan, yaitu masuk kerajaan sorga. Itu hadiah terbesarnya. Tapi selama hidup di bumi, kayu salib itu include untuk hidup dipelihara, untuk hidup menjadi sembuh, untuk hidup berkelimpahan, untuk hidup bisa menghadapi tantangan masalah, untuk kita bisa sabar, amin. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Darah Yesus itu darah yang mahal. Bukan hanya mengampunimu, tapi menyediakan berkat untuk hidupmu dimuliakan. Amin. Yusuf dari Firaun dapat berkatnya. Saudara bukan dari Firaun, saudara dari Yesus dapat berkatnya. Amin. Lanjut Pak. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Kalung emas pada lehernya. Ini gambaran kejayaan, kebesaran. Yusuf bukan hanya dapat abolisi, diampuni, dilupakan, gak usah dipenjara lagi, tapi dia diangkat, dipromosi, dikasih jabatan, dimuliakan. Itu juga rencana Tuhan buat hidupmu. Amin. Ayat 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dilantik oleh siapa? Oleh Firaun, amin. Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf bukan hanya keluar dari penjara. Keluar dari penjara ya udah sukacita lah. Itu yang dia nantikan. Tapi Tuhan gak stop sampai di situ. Minggu lalu kita bahas Yesaya 30 ayat 18, God's not finished. Tuhan belum berhenti buat hidupmu. Amin. Pegang dadamu, bilang, saya dipanggilnya, saya dibenarkannya, dan saya dimuliakannya. Terjadi dalam nama Yesus. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Lanjut ayat 4. Ayat 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Yang membedakan Yusuf dengan Firaun hanya tahta, hanya mahkota. Firaun pakai mahkota, pakai duduk di atas tahta, tapi semua kuasanya sama. Amin. Supaya saudara paham, inilah panggilan saudara dan saya yang ada dalam Yesus. Yesus sudah bangkit. Yesus bukan hanya mati menebus saudara, dia bangkit. Dia bukan hanya bangkit, dia dimuliakan. Dia sudah duduk di kerajaan sorga. Supaya hari ini saudara juga tahu saudara dimuliakan. Amin. Yang membedakan Yesus sudah di surga dengan penuh kemuliaannya. Saudara ada hidup di bumi, tapi kuasa yang sama ada di hidupmu. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Mujizat awal diampuni hanyalah pemanasan, saya bilang. Waktu Yusuf, next slide. Waktu Yusuf diampuni itu cuma pemanasan.
dari kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan punya. Amin. Beranilah percaya bahwa rencana Tuhan selalu melampaui titik di mana kamu berada hari ini. Ya, saya tahu saudara bersyukurlah untuk setiap berkat. Tadi kita angkat tangan dan bilang, Tuhan terima kasih buat setiap berkat. Tapi saudara harus tahu apa yang ada di hidupmu masih terlalu sedikit daripada apa yang belum pernah engkau lihat. Tuhan punya lebih banyak buat hidupmu, buat keluargamu, buat anak-anakmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Bangkitkan imanmu di tengah orang-orang putus asa, di tengah orang-orang hari ini pesimis. Saudara bukan orang yang pesimis, saudara orang yang beriman. Percaya, amin. Beriman lagi, percaya lagi, saya suka bilang. Berharap lagi, amin. Ingat waktu Yesus bangkit dari kematian. Murid-murid sudah putus asa dan berpikir Yesus sudah mati. Tapi Yesus kemudian bangkit dari kematian dan Yesus menunjukkan tangannya. Kalau saudara baca di kitab Lukas, menunjukkan kakinya. Yesus mau berkata, apa yang kau perlu, aku sudah siapkan di tanganku. Pemeliharaan, berkat, kesembuhan, pemulihan, Tuhan sudah bayar di atas kayu salib. Amin. Dan Tuhan bilang, lihat kakiku. Artinya apa? Tuhan akan bawa saudara dan saya melangkah. Amin. Ke posisi, ke alamat. Amin. Ke tempat, ke pengaruh, ke jabatan, ke status yang penuh kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Yang kalau kita pakai kekuatan kita nggak akan sampai di sana. Tapi percayalah, hidupmu yang sudah dipanggil Tuhan bukan hanya dipanggil, tapi engkau dibenarkan. Bukan hanya dibenarkan, engkau akan dimuliakan oleh Tuhan. Miliki iman, jadilah sesuai imanmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Dimuliakan artinya memerintah bersama Kristus. Dimuliakan artinya bukan lemah. Tadi Yusuf yang membedakan dengan Firaun hanya tahta saja. Saudara dan saya hari ini punya kuasa yang sama, bahkan roh yang sama tinggal di dalammu. Supaya saudara hari ini tidak lagi hidup dikalahkan, tapi hidup menaklukkan. Amin. Yuk kita lihat Roma 5 ayat 17. Dosa manusia yang seorang, yaitu Adam, menyebabkan kematian menguasai semua orang. Sedangkan semua yang mau menerima karunia Allah, yakni pengampunan dan pembebasan, menguasai kehidupan karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kita lahir di bawah keturunan Adam. Karenanya kita penuh kelemahan, karenanya kita penuh keraguan, kita penuh ketakutan. Dosa pertama menghasilkan ketakutan sembunyi, fobia. Bahkan dari satu fobia hari ini ada 2000 fobia lebih. Orang takut ini, takut itu, banyak takutnya. Bahkan hari-hari ini takutnya lebih aneh lagi. Takut nikah, takut punya anak. Ini aneh ini. Ada orang takut nikah. Saya tanya kenapa takut nikah? Alasannya ekonomi lagi. Takut kekurangan. Lihat Adam sendiri memelihara taman. Waktu dia diberkati bersama Hawa, menguasai bumi. Tadi berkatnya taman sendirian. Waktu berdua berkatnya bumi. Takut punya anak lagi. Aduh, lebih parah lagi ini. Fobianya aneh-aneh. Ya itu akibat dosa. Dosanya Adam yang pertama menyebabkan ketakutan. Hari ini kita hidup seringkali penuh ketakutan, takut kekurangan. Saya mau bilang Tuhan yang perang ganti kamu, jangan pernah takut, amin. Sejak kau ada dalam Yesus, Yesus bahkan katakan di atas kayu salib, peperangan sudah selesai. Sudah lunas harga, semua harga yang kau perlukan untuk kau menerima hidupmu diberkati, dipelihara di bumi sudah lunas di kayu salib. Dan sekarang kau anak Tuhan, amin. Jadi jangan lagi hidup dikungkung, dikuasai. Itu orang-orang yang gak terima Yesus, yang hidup di bawah keturunan Adam. Tapi yang hidup di dalam Yesus, yuk kita baca sama-sama. Sedangkan semua, dari situ tadi, slide sebelumnya. Sedangkan semua, yuk kita baca sama-sama. 2, 3, sedangkan semua yang mau menerima karunia Allah, yakni pengampunan dan pembebasan, menguasai kehidupan. Sama-sama bilang, saya gak dikuasai kehidupan. Saya nggak dikuasai ketakutan. Saya nggak dikuasai masalah. Saya nggak dikuasai tantangan. Saya nggak dikuasai sakit penyakit. Saya menguasai kehidupan. Oleh karena siapa? Karena kita percaya Yesus. Kita tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara harus lihat polanya. Bahkan kisah Daud juga menggambarkan pola ini. Daud dulunya sembunyi di gua Adulam. Gua yang gelap. Jadi orang pelarian.
Jadi orang pelarian dikejar-kejar Saul. Tapi waktu Saul mati dalam peperangan besar, Daud bukan hanya bebas dari kejaran Saul, tapi Daud naik ke tahta, memerintah. Makanya saya bilang dimuliakan berarti memerintah. Beranilah memerintah dalam kehidupan ini. Amin. Saudara hari ini harus mengerti panggilanmu. Saudara bukan dikuasai ketakutan, tapi saudara menguasai ketakutan. Saudara bukan dikuasai sakit penyakit dan disembuhkan, tapi saudara akan doa buat orang sakit dan jadi sembuh. Amin. 2004 saya udah kesaksian di sini. 2004 saya sakit lambung harus dilaser. Didoakan mendiang Bapak Gembala sidang, diajak perjamuan, di dalam ibadah singkat cerita cek lagi dokternya nggak perlu laser karena nggak ada penyakitnya. Saya percaya bukan salah diagnosa karena saya rasakan sakitnya. Sakitnya luar biasa. Tapi Tuhan bisa kasih lambung yang baru. Dan hari ini beberapa jemaat dari sejak saya pelayanan saya doakan dan beberapa menyaksikan disembuhkan. Dulunya saya dikuasai sakit lambung, hari ini saya doakan orang yang sakit lambung sembuh. Panggilanmu seperti itu, memerintah dalam hidup. Saya punya teman namanya Adri. Dia seorang anak Tuhan. Yang waktu dia jadi anak Tuhan, dia percaya, waktu itu dia merantau, bahkan dia mau kerja pun gak bisa dapat kerja. Singkat cerita dia ke Kalimantan, ke Pontianak, kemudian di Pontianak ini kesaksian dia, bahkan dia mau jadi kuli bangunan aja ditolak. Akhirnya dia datang ke Tiberias, di Tiberias Pontianak itu kayak ruko. Di ruko itu kemudian gak ada yang jaga. Dia bilang boleh gak saya jaga di sini? Saya yang jaga deh, saya bantu pelayanan. Akhirnya di pelayanan dia jaga di situ, yang penting dia bisa tidur. Tapi bukan cuma bisa tidur, dia bisa makan. Di Tiberias selalu ada makanan. Lalu singkat cerita yang teman satu pelayanannya, kau jadi salah satu instansi. Waktu dia kemudian mau pulang, orang ini bilang gak usah pulang, udah kerja di sini. Gimana kerja bang, jadi kuli bangunan aja ditolak. Udah aku yang masukin, karena ijazah SMA dimasukin. Waktu kemudian masuk di tempat kerja itu dia kuliah lagi. Kemudian setelah dia kuliah lagi, kemudian dia naik jabatan di situ. Dan pindah ke Bandung, jabatannya naik jadi supervisor. Pindah lagi ke Palangkaraya, jabatannya naik jadi manajer. Sekarang ada di Sampit, jabatannya general manager. Dan hari ini dia banyak kasih bantuan buat anak-anak Tuhan bisa kerja. Dulunya dibantu orang untuk bisa kerja. Tapi memerintah dalam hidup akhirnya bisa membantu orang untuk bisa bekerja. Kalau Adri mengalami itu, mau tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Saya kasih contoh ini supaya saudara ngerti. Benih ini bukan saudara usahakan untuk saudara dapat. Itu salah, itu agamawi. No, oleh karena anugerah Tuhan, benih itu sudah ada di dalammu. Kekuatan itu sudah ada di dalammu. Bukan usahamu, bukan kekuatanmu, bukan kehebatanmu. Tapi kalau engkau tahu benih itu ada di dalammu, engkau akan usaha lebih hebat, engkau akan kuat lebih banyak, engkau akan jalan lebih jauh. Amin. Engkau akan lakukan yang terbaik. Amin ya teman-teman dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Makanya panggilan saudara nggak hidup rata-rata. Panggilan saudara hidup di atas rata-rata. Karena saudara bukan orang biasa. Saudara anak raja segala raja, penguasa yang ciptakan langit dan bumi. Itulah yang jadi Bapakmu. Ya, tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Next slide, saya tulis seperti ini, dalam Kristus kamu bukan lagi pelarian, tapi kamu penguasa. Kamu bukan lagi orang yang hidup modenya bertahan. Yang penting bisa hidup. No. Kita dipanggil untuk memimpin peperangan, mengatur jalannya peperangan, mengimani bahwa di akhir peperangan ada kemenangan buat kita. Sama-sama bilang, saya dipanggil untuk lihat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sampai di poin ini sudah diberkati firman Tuhan. Bilang kanan kirinya, kamu anak raja segala raja. Aku anak raja, kamu anak raja. Kita semua anak raja. Amin. Aku anak raja, kamu anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Saya senang bersyukur jadi pengkhotbah, dititipkan perkataan-perkataan yang bukan hanya kuatkan saudara. Jangan saudara pikir waktu saya khotbah hanya saudara yang dikuatkan, saya juga dikuatkan. Tuhan baik, selama-lamanya Dia baik. Amin. Karena hari ini saudara mengerti, engkau dipanggil untuk dibenarkan, bukan hanya dibenarkan, tapi kemudian dimuliakan. Kita masuk ke Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Lalu, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Satu pikiranlah dengan rajamu yang, Tuhanmu yang di atas, bukan yang di bawah. Mikirnya jangan cetek, jangan di bawah. Mikirnya di atas, amin. Mikirnya jangan sekedar pakai logika pengetahuan. Mikirnya pakai hikmat Tuhan, amin. Pikirkan janji Tuhan, bukan pikirkan apa yang kau bisa kerjakan, amin. Pikirkan yang di atas, bukan yang di bawah. Naikin level berpikirmu. Jangan turunin level berpikirmu. Sampai di poin ini saudara ngerti, paham? Amin. Karena iblis akan coba tarik saudara untuk turun. Saya suka kisah Nehemia, di mana Nehemia dapat panggilan. Saya ulang, dapat panggilan. Membangun reruntuhan tembok bait suci. Membangun bait suci deh, saya anggap kayak gitu. Merenovasi, memperbaiki bait suci. Panggilan saudara dan saya juga sama. Membangun bait suci. Supaya hidup kita lebih berkarakter, supaya hidup kita lebih sabar, supaya hidup kita lebih mampu menghadapi masalah. Supaya kita jadi berkat, kita dipanggil seperti itu. Tapi waktu panggilan itu datang, Nehemia menghadapi masalah. Masalah apa? Orang-orang banyak yang mengganggu dia waktu pembangunan itu. Banyak yang berharap supaya pembangunan itu batal. Nggak bisa dikerjakan dengan baik. Maka datang utusan-utusan dari Sanbalat dan orang-orangnya, yaitu yang tidak menghendaki Nehemia membangun bait suci. Iblis seringkali seperti itu. Dia kirim utusan-utusannya ngomong sama kita. Tapi saya suka ketika utusan itu datang, Nehemia 6 ayat 3, so I send messenger to them. Karena mereka mengirim orang-orang kepada Nehemia untuk turun, kita rapat, turun, kita bicarakan sesuatu. Nehemia bilang, begitu juga aku kirim orang-orangku untuk berkata kepada mereka, aku sedang memikirkan mengerjakan perbuatan pekerjaan yang besar. Jadi aku tidak dapat, so that I cannot come down. Jadi aku nggak mau turun, aku nggak akan turun. Saya akan pakai kalimat ini, aku nggak mau turun. Yang Nehemia bilang, supaya hari ini ketika iblis mengajakmu berpikir sama seperti orang banyak berpikir. Hari-hari ini memang susah, hari-hari ini kita memang harus, ya mungkin kadang-kadang mungkin gak makan. Sehari mungkin makannya dikurangin dari 3 kali jadi 1 kali. Karena hari-hari ini lagi susah. Iblis coba tarik cara berpikirmu. Dan kau dibuat sama seperti orang-orang dunia. Saya mau bilang, kau bukan orang-orang yang sama. Engkau yang sudah percaya Yesus, engkau anak Tuhan. Kau gak mungkin ditinggalkan, engkau dipelihara. Kalau burung pipit dipelihara, kamu dipelihara. Makanmu pasti ada, kamu gak akan kelaparan walau gak punya kerjaan. Amin. Tuhan punya caranya. Tapi yang buat orang Kristen akhirnya kelaparan, gak hidup dalam rencana yang Tuhan mau apa? Karena pemikirannya di bawah. Saya nggak tulis lagi ayatnya, nanti saudara baca di rumah. Amsal 23 ayat 7a. As a man think in his mind, seperti orang berpikir dalam pikirannya. So is he. Dalam teks bahasa Indonesia, seperti orang membuat perhitungan dalam pikirannya. Dia perhitungkan dirinya sebagai orang yang sama dengan orang lain. Terjadilah seperti itu. Dia pikirkan hidupnya, saya beda, saya anak Tuhan. Saya dibela Tuhan, saya dipelihara Tuhan, saya dijaga Tuhan. Maka saya percaya
Alkitab bilang, kalau kita berpikir memperhitungkan diri kita seperti itu, maka saya percaya itulah yang terjadi juga di hidup kita. Next slide. Saya tulis apa? Jangan turun ke level kekhawatiran lagi. Kamu gak perlu khawatir lagi. Kamu gak perlu takut lagi. Bahkan mungkin ada kesalahan masa lalu. Kamu gak perlu malu lagi. Semua kesalahan masa lalu, semua tantangan, semua masalah di hidupmu, sebelum kau lahir bahkan ke dunia ini, di kayu salib Yesus sudah jamin kamu bisa lewati itu, kamu bisa hadapi itu. Dan kamu bukan keluar sebagai orang yang kalah, kamu keluar sebagai orang yang menang. Kamu dipanggil untuk tinggal di dalam ketinggian iman. Jangan mau hidup seperti orang-orang di dunia yang penuh keluhan hari-hari ini, tapi naikkan cara berpikirmu, beriman, amin. Beriman, amin. Tinggal di atas. Sama-sama bilang, saya harus tinggal di atas, bukan di bawah, amin. Makanya Tuhan berkata seperti ini, sedikit lagi aku datang. Oh, saya suka cita Tuhan mau datang. Wahyu 3 ayat 11, boleh dibaca terjemahan baru. Aku datang segera. Aku datang, Tuhan dikit lagi datang, amin. Bahagia, sukacita, amin. Oh, haleluya. Kalau tiupan sangkakala berbunyi, wah, kita sukacita, kita terangkat semua, amin. Peganglah apa yang berarti itu sudah diberikan atau belum diberikan? Sudah. Di mana diberikannya? Di kayu salib. Tuhan ganti kutuk jadi berkat di hidupmu. Supaya, lanjut. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Supaya jangan ada yang menarikmu turun lagi ke bawah dan bilang kamu sama seperti orang biasa yang lain. No, beda, saya anak Tuhan. Saya diberkati, saya ditolong, saya dibela. Saya punya Tuhan. Hidup saya bukan dari dunia, hidup saya dari Tuhan. Amin. Terjemahan sederhana Indonesia bilang apa di sana? Aku datang segera, tetaplah bertahan dalam keyakinanmu padaku sampai aku datang, supaya dalam pertandingan iman ini tidak ada satupun yang dapat merampas mahkota kemenanganmu. Ya, baca sama-sama 2, 3. Aku datang segera, tetap bertahan dalam. Sama-sama bilang, saya harus terus beriman. Bilang kanan kirinya, terus beriman, terus beriman. Amin. Lanjut. Sampai aku datang. Supaya dalam pertandingan iman ini tidak ada satupun yang dapat merampas mahkota kemenanganmu. Kesimpulannya, next slide. Jangan berhenti di pengampunan. Pegang mahkotamu, karena Tuhan memanggilmu untuk dimuliakan dan memerintah bersama dengan Dia. Saudara diberkati pagi ini, diberkati sungguh. Saya bilang terima kasih sama Tuhan. Haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, untuk senangkan hatimu, senangkan hati. Ya jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Jemaat saja katakan, ku tetap untuk percaya, untuk tanpa syarat, takkan goyah. Oh, ku nyatakan imanku. Ya, kita bangkit berdiri sama-sama, katakan, senangkan hatimu. Boleh beri tepuk tangan sama-sama, tepuk tangan buat Yesus. Lagi-lagi sama-sama. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, untuk setia, senangkan hati.